Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, disertai kilatan-kilatan petir yang menandakan jika malam itu akan turun hujan. Benar saja, hujan pun turun dengan derasnya, diiringi suara petir yang menggelegar memekakan telinga. Dari kilatan cahaya petir yang menembus derasnya hujan itulah, terlihat dua orang yang berlarian ke arah sebuah gedung museum Belanda. Mereka terus berlari dan berhenti tepat di bawah atap di belakang gedung Belanda tersebut. Mereka lalu menempelkan tubuhnya pada dinding tembok gedung untuk menghindari tampias air hujan yang terus mengguyur. Di dalam gedung Belanda yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun silam itu, terdapat benda-benda bersejarah peninggalan Belanda. Dan menurut cerita dari orang-orang kalangan spiritual, jika di area gedung Belanda tersebut terdapat harta karun peninggalan Belanda yang tak ternilai harganya. Tentu saja, cerita tentang harta karun itu mengundang rasa penasaran orang-orang untuk mencoba peruntungan dengan menariknya secara gaib. Entahlah dari mana awal mula cerita itu beredar. 1 jam berlalu, hujan pun reda, menyisakan rintik-rintik kecil disertai hembusan angin dingin yang menembus tulang. Kedua orang itu mengendap-endap memutari area gedung, mencari celah-celah untuk dapat masuk ke dalam ruangan gedung. Namun sayang, semua pintu dan jendela besar itu telah terkunci dari dalam dengan sangat rapat. Kedua orang itu adalah Pak Yayat dan Padula yang memiliki kemampuan menembus alam gaib. Mereka telah sepakat untuk melakukan ritual menarik harta karun dari dalam gedung Belanda yang telah dikuasai oleh makhluk-makhluk dari alam lain tanpa diketahui oleh penjaga gedung Belanda tersebut. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, mereka telah menemui Pak Ahmad, sang penjaga gedung Belanda, dan merayu untuk bekerja sama dalam ritual penarikan harta karun di lokasi tersebut dengan iming-iming hal yang muluk-muluk pada Pak Ahmad. Namun penjaga gedung itu menolak dengan keras, bahkan mewanti-wanti jika hal itu dilakukan maka akan ada akibat buruk yang akan dialami bagi siapa saja yang mencoba mengambil harta karun di area gedung Belanda tersebut. Karena tak mendapat izin itulah, mereka lalu mencari-cari cara lain dan mencari informasi kapan waktunya sang penjaga gedung tak berada di tempatnya. Alhasil, mereka akhirnya tahu jika di pukul 1 sampai pukul 3 dini hari, Pak Ahmad sedang pergi bertugas mengontrol gedung lainnya yang cukup jauh. Kedua orang itu segera bertindak, lalu berdiri di depan pintu utama gedung. Dibacanya mantra-mantra sakti pembuka pintu alam gaib. Namun belum selesai mereka membaca mantra-mantra, tiba-tiba pintu utama gedung yang setadinya terkunci rapat dari dalam itu perlahan-lahan terbuka dan tampaklah ruangan-ruangan besar yang kosong. Padahal sejatinya ruangan itu penuh dengan benda-benda bersejarah peninggalan Belanda. Rupanya para penunggu gaib gedung itu telah menyamarkan penglihatan mereka
sehingga barang-barang yang berada dalam ruangan itu tak lagi terlihat oleh mata mereka. Begitu kaki mereka memasuki ruangan, tiba-tiba entah dari mana datangnya 4 orang lelaki tinggi besar berkulit putih menghampiri kedua orang itu dan berusaha menyerang mereka. Namun dengan kekuatan ilmunya, segera kedua orang itu mengibaskan tangannya dan seketika sosok-sosok itu pun menghilang dari pandangan mereka. Setelah kondisi aman, segera mereka memasuki sebuah ruangan gelap yang cukup besar. Mereka pun duduk bersimpuh. Dinyalakannya lilin dan dupa serta beberapa sesaji yang ditata di depan mereka. Beberapa saat mereka terdiam. Seketika ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya nyala lilin yang meliuk-liuk disertai aroma harum yang memenuhi seluruh ruangan tersebut. Rupanya mereka tengah membaca mantra-mantra sakti untuk menarik harta karun. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba sosok nenek-nenek berambut putih telah berdiri di hadapan mereka dengan mengeluarkan suara cekikikan yang memekakan bulu roma. Dengan sigap, Padula mengibaskan tangannya dan menghantam pada sosok nenek tersebut. Seketika, sosok itu lenyap dari hadapan mereka, diiringi suara cekikikan yang terus menjauh. Suasana kembali sunyi. Tiba-tiba, tubuh Payayan seperti ada yang mengangkat oleh sesuatu yang tak nampak. Lalu, tubuh Payayan dihempaskan ke lantai gedung. Aduh! Terdengar suara mengaduk dari mulut Payayan. Melihat hal itu, Padula segera menjulurkan tangannya dan menarik sesuatu yang tak nampak, lalu melemparkannya ke langit. Begitu banyak gangguan dari makhluk-makhluk penunggu gedung Belanda itu. Namun, karena sudah tekad bulat, mereka pun akan menghadapinya demi mendapatkan harta karun tersebut. 1 jam berlalu, tiba-tiba dari celah-celah bawah dinding yang retak itu, perlahan-lahan muncul lembaran-lembaran uang yang masih baru. Lembaran-lembaran uang itu terus keluar dan menumpuk di hadapan mereka. Lalu mereka memasukkan lembaran-lembaran uang itu ke dalam karung yang telah mereka persiapkan. 2 karung telah terisi penuh lembaran-lembaran uang kertas. Segera mereka mengikat ujung karung itu dan mengangkat ke pundaknya. Setelah itu, mereka pun berlalu dari ruangan tersebut. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mereka tak menemukan jalan keluar. Bahkan yang nampak di hadapan mereka bukanlah ruangan gedung, melainkan sebuah lapangan yang tak berujung. Berkali-kali mereka berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Aneh, tubuh mereka pun mulai bercucuran keringat. Payayan dan Padula yang memiliki kemampuan batin itu seperti tak mampu mengatasi hal tersebut. Bahkan mantra-mantra yang mereka kuasai seakan-akan tak berfungsi saat itu. Cerita kembali ke Pak Ahmad, sang penjaga gedung. Pukul 3 dini hari, Pak Ahmad tiba di lokasi. Namun, karena kondisi yang dirasa aman, ia pun menuju ruang tidurnya. Ia tak mendengar sama sekali jika di dalam ruangan gedung terdapat 2 orang yang terus berjalan memutari ruangan gedung Belanda tersebut. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan Padula dan Payayan? Kita simak kelanjutan kisah ini di part 2. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.